Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Implementasi Bahasa Assembly Microsoft Macro Assembler 32. Baik, perkenalkan nama saya Fatma Ayobela dengan NIM 2019-31017. Dan ada rekan saya yaitu Jutsaliza Nuriski dengan NIM 2019-31010. Nadia Yuliani Putri dengan NIM 2019-31032. Oke, baik, langsung saja. Ini adalah daftar isi kelompok kami. Ini kata pengantar kelompok kami, dan ini adalah abstraknya. Oke, langsung saja ke bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudari Jutsaliza. Dipersilahkan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Sejak dulu hingga sekarang, tentu kita mengetahui bahwa di dunia komputer terdapat beraneka ragam bahasa pemrograman. Karena begitu banyaknya jenis-jenis bahasa pemrograman, bahasa-bahasa program tersebut juga dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang mengelompokkannya menjadi 3 level bahasa program, yaitu high level seperti Pascal dan Basic, middle level seperti bahasa C, dan low level seperti bahasa assembly. Ada juga yang mengelompokkannya menjadi bahasa prosedural atau fungsional programming, object-oriented programming, dan sebagainya menurut Mustawa pada tahun 2013. Bahasa assembly merupakan bahasa aras bawah di mana merupakan bahasa mesin. Sangat banyak keuntungan yang kita dapatkan dari belajar bahasa ini. Di antaranya kita dapat belajar untuk mengakses hardware secara langsung. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka di sini peneliti perlu merumuskan masalah penelitian. Sesuai dengan permasalahan, penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan dicari jawabannya, yaitu sebagai berikut. 1. Apa pengertian dari bahasa assembly? 2. Apa pengertian pemrograman bahasa assembly 32 bit atau Win32 ASM? 3. Apa fungsi dan jenis bahasa assembly? Batasan masalah. Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang pengertian bahasa assembly dan pemrograman bahasa assembly 32 bit atau Win32 ASM. 2. Hanya menjabarkan tentang jenis-jenis dan fungsi-fungsi dari bahasa assembly. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu memahami jalannya program bahasa assembly. 2. Dapat menggunakan fungsi-fungsi dasar program bahasa assembly. 3. Memahami dan mengenal fungsi dasar dalam bahasa assembly. Manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Dapat mengetahui apa itu pemrograman bahasa assembly 32 bit. 2. Dapat mengetahui fungsi beserta jenis bahasa assembly. 3. Menambah wawasan dan ilmu tentang bahasa pemrograman bahasa assembly. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Yuliani Putri. Bab 2. Landasan teori, pengertian bahasa assembly. Bahasa pemrograman generasi kedua adalah bahasa assembly. Bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan biasanya memiliki hubungan 1:1 dengan instruksi bahasa mesin. Misalnya, tiap julukan atau mnemonik yang ditulis di program dalam bahasa rakitan akan diterjemahkan menjadi tepat satu kode operasi yang dapat dimengerti langsung oleh komputer. Pada bahasa tingkat tinggi, satu perintah dapat diterjemahkan menjadi beberapa kode operasi dalam bahasa mesin. Proses pengubahan bahasa rakitan ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler, dan proses balikannya dilakukan oleh deassembler. Setiap arsitektur komputer memiliki bahasa mesin yang berbeda-beda sehingga bahasa rakitannya pun berbeda-beda. Dalam pemrograman komputer dikenal 2 jenis tingkatan bahasa. Jenis yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language.
Dan jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih berorientasi kepada manusia, yaitu bagaimana agar pernyataan-pernyataan yang ada dalam program mudah ditulis dan dimengerti oleh manusia. Fungsi bahasa assembly ini juga tidak jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu untuk memberikan perintah pada komputer untuk melakukan pengolahan data yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan luaran berupa program atau aplikasi. Selain itu, assembly membantu mempermudah pekerjaan yang memerlukan otomatisasi dalam artian sistem yang bekerja secara otomatis. Contoh bahasa rakitan, mencetak huruf A. Untuk membuat program menggunakan bahasa rakitan, kita bisa menggunakan editor apapun, ketika skrip berikut dengan Notepad++ dan simpan dengan nama pemrograman bahasa assembler 32 bit atau Win23 assembler. Sejarah pemrograman Win32 dimulai sejak munculnya prosesor Intel 80386. Generasi awal dari lingkungan Win32 adalah munculnya sistem operasi Windows 3.0, sedangkan munculnya konsep PE atau Portable Executable yang mendukung pemrograman Win32 adalah saat dikeluarkannya Windows NT versi 3.1 oleh Microsoft Corp. Pemrograman Win32 memiliki kemampuan mengakses ruang alamat memori sebesar 4 GB, tetapi tidak berarti bahwa semua program berbasis Win32 menggunakan keseluruhan dari ruang memori fisik tersebut. Hal ini berbeda sekali dengan lingkungan Win16 atau sistem operasi DOS, di mana program-program Win16 hanya dapat mengakses ruang alamat memori DOS sebesar 640 KB. Selain itu, pemrograman Win16 juga dibatasi oleh adanya pemakaian segmen-segmen memori yang hanya berukuran 64 KB serta ukuran register memori sebesar 16 bit. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang pembahasan dari program yang kita buat. Oke, mulai dari flowchart-nya. Flowchart-nya itu sendiri ada start, lalu ada input, angka, dan lalu ada keluar hasil kepribadian, lalu end. Nah, maksud dari ini tuh, misal kita start aplikasinya, lalu kita melakukan penginputan angka, setelah itu akan keluar hasil dari kepribadian kita. Semisal kita memulai aplikasi itu, lalu kita menginput angka yang kita mau. Nah, aplikasi yang akan kita buat itu sendiri tuh akan ada gambar-gambar abstrak gitu. Kemungkinan akan ada 9 gambar. Kita akan membuatnya 9 gambar. Nah, 9 gambar abstrak itu misal kita input angka, semisal angka 1. Nah, setelah itu pas di angka 1 itu sendiri lalu muncullah kepribadian kita seperti apa. Nah, setelah itu kita akan membuatnya sih antara ingin keluar atau mau mengulang lagi gitu. Mau mengulang lagi misalnya kalau kita pencet OK, berarti kita akan keluar atau exit. Terus kalau misal kita pencet misalnya ulang, itu akan muncul ke beranda ulang gitu. Mungkin itu sih yang dari flowchart-nya. Lalu ke implementasi. Nah, untuk implementasi itu sendiri kita rencana membuat ini tuh untuk memudahkan para pemuda-pemudi atau mungkin anak-anak gitu untuk ingin mungkin mereka keinginan tahu kepribadian itu sangat tinggi gitu. Jadi mungkin dengan aplikasi ini
kita saja bisa kayak, oh jadi seperti ini kepribadian kita gitu. Jadi ini untuk membantu kita dalam mengetahui apa saja sih yang ada dalam diri kita melalui gambar-gambar tersebut yang akan kita pasangkan di aplikasi itu. Misal kita memilih gambar abstrak yang nomor 2. Nah, itu akan kebaca, oh kita tuh seperti ini orangnya gitu. Jadi sangat mempermudah kita untuk untuk memudahkan kita mengetahui cerminan kepribadian kita seperti apa melalui gambar. Untuk secara garis besar program 9 gambar yang bisa mencerminkan kepribadian Anda yang dibuat menampilkan 9 buah gambar dengan keterangan nomor masing-masing. 1 edit box dan 1 button. Edit box itu sendiri yang saya bilang tadi yaitu input angka, dan 1 button itu misalnya kita klik oke gitu. Lalu muncullah kepribadian kita seperti apa. Terus gambar umum sistem. Selain dari gambaran umum tersebut, program yang dibuat juga memiliki 1 menu yang terdiri dari atas menu petunjuk, hapus, hak cipta, dan exit. Apabila user memilih menu petunjuk, maka program akan menampilkan petunjuk dari penggunaan program tersebut. Nah, kalau semisal memilih exit, yaitu akan keluar dari program tersebut. Nah, untuk source kodenya itu ini bisa dilihat source kode dari kami, yaitu yang memberitahukan kepada MASM bahwa instruksi prosesor akan digunakan dalam program ini. Model flat, std cal, memberitahukan kepada MASM bahwa model pengelamatan yang digunakan adalah memory flat. Nah, lalu ini adalah source kodenya. Nah, sampai sini source kodenya. Nah, sampai sini yaitu dalam edit UND Pro pesan-pesan WM score char disaring. Jika karakter yang diketikkan adalah antara 1 sampai 9, Editbox menerima dengan melewatkan pesan tersebut ke window prosedur yang sebenarnya, dan jika karakter yang diketikkan bukan yang diinginkan, Editbox akan mengabaikannya. Jadi semisal kita mau nulis angka 10 gitu. Jadi Editbox itu tidak bisa menerima karena kita buatnya itu edit box-nya itu antara 1 sampai 9 karena ada 9 gambar gitu. Jadi kalau semisal lebih dari 9, edit box-nya tidak bisa menerima inputan gitu karena karakter yang digunakan tidak sesuai dan akan dilewatkan oleh edit box. Lalu habis itu program akan diakhiri. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.